dalam hatiku aku menyimpan janjimu, janji Tuhan. Ya, mungkin ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak kali menerima janji-janji ya, baik dari orang tua, dari teman, ya. Tapi kadangkala juga kita kecewa dengan janji-janji yang kita dapatkan karena ya banyak janji-janji yang mungkin menurut kita tidak dipenuhi. Nah, sekarang kita mari belajar kepada Raja Daud, seorang petinggi bangsa Israel yang mengandalkan akan janji Tuhan. Dan ini bukan hanya sekedar dia sampaikan untuk ya supaya enak didengar, ya, tetapi ini dia sampaikan sesuai dengan pengalaman yang dia dapatkan dalam kehidupannya sebagai raja. Ya, kita lihat bagaimana perjalanannya dalam hal untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Ya, apalagi pada saat dia baru menanjak untuk menjadi raja, ya. Dia sudah mendapatkan berbagai macam masalah sampai ada rencana daripada raja sebelumnya yaitu Saul untuk membunuhnya. Nah, bayangkan kalau sudah ada ancaman untuk dibunuh, pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya. Dalam hatiku aku menyimpan janji. Janji siapa? Janji daripada Tuhan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi dia tahu bahwa kalau janji Tuhan itu dia simpan, maka ya dia akan diselamatkan. Dia akan ya mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa jika Tuhan berjanji, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menepati janjinya, maka dalam kehidupan kita, dia akan memberikan sesuatu yang disebut dengan damai sejahtera. Karena Allah selalu merancangkan damai sejahtera buat kita. Yeremia pernah mengatakan bahwa ya, rancangan yang Tuhan berikan buat kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itulah yang dipegang oleh Raja Daud. Sebab Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia banyak kali mengingkar janji, termasuk diri kita juga. Sering kita mengingkar janji, apa yang kita sudah janjikan, kita tidak lakukan. Ya. Janji Tuhan adalah suatu hal yang pasti. Tidak mungkin tidak dilakukannya. Dan kapan Tuhan menepati janjinya? Kapan Tuhan melakukan janjinya kepada kita? Nah, itulah yang perlu kita memiliki suatu kesabaran untuk menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan kepada kita itu sesuai waktu dan cara serta kuasa Tuhan yang luar biasa untuk kita. Kita hanya butuh kesabaran untuk menantikan kapan datangnya janji Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Namun kadangkala ya, kita sebagai manusia tidak sabar menanti janjinya itu sehingga kita bersungut-sungut, kita menyalahkan orang lain, ya, dan kita menjadi khawatir, kita menjadi tidak percaya, dan sebagainya. Dan janji Tuhan itu akan digenapi. Modalnya adalah apa?
kita tetap berpegang pada janji itu dan kita tetap mengimani, kita tetap percaya bahwa pasti Tuhan itu akan membereskan semua janji yang sudah dinyatakannya buat kita. Jadi jangan kita takut, jangan kita khawatir ya, dengan proses yang kita lakukan untuk menantikan janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan tidak mungkin sekarang kita berdoa, Tuhan saya mau begini, kemudian itu langsung terlaksana. Tidak. Ada waktu Tuhan yang Tuhan mau wujudkan itu sesuai dengan ya kekuasaannya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Makanya kadangkala kita sudah lupa, kita pernah minta ini sama Tuhan, kita udah lupa karena apa? Udah lama, ya kan? Tetapi ya walaupun sudah lama, ternyata Tuhan tidak pernah lupa. Kadang-kadang kita sudah lupa, tapi begitu janji itu datang, oh ini toh maksud daripada Tuhan. Waduh, saya udah lupa. Aduh, mohon ampun Tuhan, karena ini adalah janjimu yang sudah kita dapatkan. Ya. Nah, ini adalah suatu kesetiaan. Makanya Tuhan itu setia kepada kita. Nah, kita juga dituntut untuk sabar dan selalu setia. Janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Pemazmur oleh Raja Daud, dia punya pernyataan, dia bertekad bahwa dalam janji Tuhan ada keselamatan, ada kehidupan, ada pengampunan dosa, dan Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Itu ada di dalam janji Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi Raja Daud mau menyatakan ini agar supaya ya dia terampuni akan dosa-dosanya. Dia menyimpan semua perintah-perintah Tuhan, Taurat Tuhan untuk dia lakukan. Nah, Raja Daud juga ya kita lihat bahwa pada saat ini dia mau mengajak kita untuk berada di dalam Tuhan dalam menghadapi berbagai macam situasi. Situasi yang kita hadapi sekarang memang ya kita katakan situasi yang kompleks. Kita punya permasalahan-permasalahan yang kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena kadangkala kita mengalami masalah yang lebih dari satu. Banyak masalah. Masalah di sekolah, masalah di rumah, masalah dengan teman, dan masalah-masalah lainnya. Dan kadangkala juga ada masalah yang datangnya dari diri kita sendiri. Sebagai orang percaya, tempatkan Tuhan. Biarkan Tuhan masuk di dalam permasalahan itu dan kita yakin, harus yakin. Jangan tidak yakin, harus yakin bahwa Allah atau Tuhan kita di dalam Yesus Kristus pasti akan menggenapi janjinya dan pasti akan memberikan kita damai sejahtera di balik permasalahan yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu, mari kita taat, kita sabar dalam menjalani kehidupan kita ini karena kita bersyukur kita sebagai orang Kristen. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita celaka jangan katakan, oh ini dari Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah memberikan kita suatu kecelakaan. Tetapi Tuhan mau menyatakan akan kesetiaannya lewat janjinya untuk damai sejahtera. Ya, bisa saja ya kita mendapat suatu masalah ya yang kita katakan wah kecelakaan. Tetapi di balik semuanya itu kita harus yakin bahwa
ada Tuhan di dalamnya yang nantinya akan memberikan jalan keluar dan juga nantinya akan memberikan damai sejahtera di balik permasalahan yang kita hadapi. Memang ketika kita menyimpan janji Tuhan dalam hati dan menunggu waktu untuk menepatinya, sering membuat kita tidak sabar, sering membuat kita gelisah, sering membuat kita takut, sering membuat keyakinan kita menjadi berkurang. Tetapi ya dalam hal ini Daud mau mengatakan kepada kita, mari kita tetap yakin bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita kalau sudah dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, maka itu sangat gampang iblis untuk menggoda kita dalam hal untuk berbuat dosa. Kita mulai menyalahkan orang lain. Ini gara-gara si A, saya seperti ini. Gara-gara si B, saya seperti ini. Dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi bukan menyelesaikan masalah, ya. Iblis itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi iblis itu mau supaya kita itu ada di dalam masalah tersebut dan masalah itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa dan iblis sangat bersukacita kalau kita jatuh. Nah, oleh karena itu sekarang ini ya, marilah kita pegang pada rancangan Allah yang sangat indah, yang sangat mulia. Kita yakin Tuhan Yesus sudah diutus oleh Tuhan untuk ada di tengah dunia ini, untuk memberikan yang terbaik kepada kita dan menggenapkan semua janji-janji Tuhan. Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah pengampun. Tuhan Yesus adalah setia. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah terang kehidupan bagi kita semua. Ya, tidak terhitungkan seperti apa kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui diri daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekarang kita harus ingat bahwa proses Tuhan untuk kita adalah yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan kita berkat-berkat. Dan Tuhan selalu menyediakan hal-hal yang sangat membuat kita nantinya dewasa di dalam iman. Sehingga kita tidak gampang untuk terperosok kalau kita menghadapi masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, ya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kita di mana kita berada. Ingat bahwa semakin tinggi pohon, maka semakin banyak angin yang akan menggoncangkan pohon itu. Tetapi kita tahu karena dengan akarnya yang kuat, pohon itu tetap berdiri walaupun anginnya yang banyak. Demikian juga dengan kita. Semakin kita dewasa, semakin kita memelihara akan janji Tuhan, semakin kita dewasa di dalam iman, maka tantangan yang kita hadapi itu semakin banyak. Tetapi ingat bahwa kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita dan Dia akan tetap memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, jangan lupa selalu kita berdoa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan dalam hal untuk menghadapi permasalahan yang sedang kalian alami. Permasalahan pergaulan, ya biasa kalau remaja itu kan ya sudah mulai suka satu dengan yang lainnya, ya kemudian ya mungkin ada rasa cemburu kadangkala, ada rasa
tidak diperhatikan kadangkala dan sebagainya. Nah, Ibu harapkan agar supaya ya anak-anak yang khususnya Rohkris yang ada di SMA Negeri 15 ini ya tetap setia dan berpegang kepada Tuhan. Jangan dulu dipikir-pikir janji-janji dari pacar itu apa. Wah itu enggak usah dipegang itu. Karena pasti ya akan mengecewakan nantinya. Sekarang tugas utama kalian adalah ya mengikuti pembelajaran. Karena dalam pembelajaran itu kita dibekali untuk masa depan kita. Masa depan kita itu adalah ya masa depan yang kita mau lakukan pada saat ini untuk masa yang akan datang, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita semua di masa yang akan datang. Karena itu peganglah pada janji Tuhan. Simpan janji Tuhan itu dalam hati. Jauhkanlah godaan-godaan atau janji-janji yang membuat kita ya menerima janji palsu. Karena janji palsu itu biasanya manis sekali kedengaran. Tetapi ujung-ujungnya membawa kita pada kekecewaan. Dan pada akhirnya Ibu sampaikan bahwa mari kita simpan janji Tuhan itu dalam hati kita dan kita menjalani hidup kita dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, Engkau